Seorang wanita bernama Chloe bersama dengan kedua anaknya melarikan diri dari mantan suaminya yang merupakan seorang mafia bernama Donnie. Chloe berusaha melindungi dirinya dan anak-anaknya dari mantan suaminya yang meminta hak asuh anak agar diserahkan kepadanya. Saat itu, Chloe menitipkan anak-anaknya untuk sementara waktu kepada saudara perempuannya bernama Rosie. Yang mana Chloe akan mengurus beberapa keperluan dan menelpon seseorang agen tim Galano, yaitu sebuah tim yang bekerja di bawah pengawasan FBI. Yang mana Chloe meminta perlindungan penuh kepada agen tersebut. Di saat Chloe ingin pergi dari tempat tersebut, anak buah Donnie datang mencegatnya dan meminta Chloe keluar dari mobilnya dan mengatakan bahwa ia tidak akan bisa kabur kemanapun karena anak buah Donnie ada di mana-mana, bahkan dari kalangan pemerintah federal sekalipun. Lalu mereka membawa dan menangkap paksa Chloe untuk dibawa kepada Donnie. Lalu di sisi lain diperlihatkan seorang pria bernama Jack. Ia adalah seorang mantan tentara yang sekarang beralih profesi sebagai seorang pemburu di hutan. Saat Jack turun dari mobilnya, ia melihat sepasang muda-mudi yang sedang asik berpacaran, yang mana mereka sedang merencanakan sebuah perkemahan nantinya di hutan di sekitaran tempat tersebut. Tanpa sengaja, pemuda itu membuang puntung rokoknya sembarangan, dan hal itu dilihat oleh Jack dan sontak Jack langsung menegurnya. Merasa risih dengan kehadiran Jack, dua pasangan tersebut langsung pergi dan masuk ke dalam sebuah minimarket dan membeli beberapa keperluan mereka berkemah. Tak lama setelah itu, Jack pun masuk. Di sana Jack menjual kembali bulu-bulu koyote yang telah ia buru beberapa hari sebelumnya. Yang mana Jack dan penjaga minimarket itu saling mengenal, dan Jack pun adalah pelanggan tetapnya di sana. Jack selalu membeli beberapa umpan berburunya di minimarket itu. Sementara itu, Chloe yang baru tersadar dari pingsannya berusaha untuk kabur dari kabin mobilnya Mick. Di sana Mick melaporkan kepada Donnie bahwa mereka telah berhasil menangkap Chloe, namun mereka belum menemukan keberadaan anak-anaknya. Dan Donnie meminta Mick untuk segera menemukan juga anak-anaknya. Sementara Chloe berusaha untuk kabur dengan membuka pintu bagasi mobilnya Mick, Mick yang melihat hal itu langsung menghentikan mobilnya dan segera mengejar Chloe yang berhasil lari ke dalam hutan. Dan Mick meminta Vinny untuk berjaga di sana untuk mengantisipasi kalau ada orang yang datang ke sana. Sementara ia dan Lance berusaha mengejar Chloe. Jack yang saat itu sedang memasang umpan jebakan untuk perburuannya, menyadari ada sesuatu yang datang, dan ia pun buru-buru untuk bersembunyi. Dan ia melihat dan memperhatikan Chloe sedang dikejar oleh Lance. Chloe yang mencoba bersembunyi di balik pohon, segera memberikan perlawanan kepada Lance. Namun karena kalah kuat, Chloe dengan mudah dikalahkan oleh Lance. Namun tiba-tiba Jack muncul dan menawarkan bantuan kepada Chloe. Dengan cepat, Jack langsung melumpuhkan Lance. Mick yang mendengar suara tembakan bergegas menyusul Lance yang sudah tewas. Dan memberikan perlawanan, dan Chloe dan Jack pun segera pergi dari sana. Sementara itu di rumah Donnie, ia sedang menginterogasi salah seorang anak buahnya yang mencoba untuk mengkhianati bisnisnya. Dan tak lama setelah itu ponselnya berdering. Saat itu Mick melaporkan kepada Donnie bahwa mereka kehilangan Chloe dan ia tidak mau tahu dan meminta Mick segera menemukannya kembali. Ketika mereka ingin pergi, mereka melihat mobil Jack yang terparkir di pinggir hutan tak jauh dari sana.
dan Vinny menemukan kartu identitas Jack yang merupakan Korps Marinir Amerika Serikat, dan hal itu membuat Mick sedikit takut. Yang awalnya ia mengira Jack hanya seorang pemburu, dan sekarang ia harus berurusan dengan seorang mantan marinir. Di saat Jack ingin kembali ke mobilnya, ia melihat Mick dan Vinny sudah mempreteli mobilnya, dan Jack bertanya kepada Chloe siapa mereka. Chloe menjelaskan mereka adalah orang suruhan mantan suaminya. Di saat itu Chloe mencoba menelpon Mick dengan menggunakan ponsel Lance yang diambil oleh Jack sebelumnya. Di sana Chloe meminta Mick agar berhenti untuk mengejar dan berencana untuk membunuhnya. Namun Mick menjelaskan, jangan terlalu didramatisir, tidak ada seorang pun yang ingin mencoba untuk membunuhnya, dan meminta Chloe untuk bertemu secara langsung dan membicarakannya secara kekeluargaan. Namun Chloe menolak karena ia sempat hampir terbunuh oleh Lance barusan. Namun Mick menegaskan lagi, itu tidak akan terjadi karena Lance hanya berbawa emosi saja. Dan Mick menegaskan, mereka hanya menginginkan anak-anaknya saja untuk dibawa pulang ke rumah Donnie. Namun Chloe menolak dan meminta agar mereka tidak mengejarnya lagi karena sekarang ia mempunyai seseorang yang siap menolongnya. Lalu Jack dan Chloe mencoba mencari jalan pintas, dan sebelumnya mereka harus menuju kabin Jack yang jaraknya hanya beberapa mil dari sana, guna untuk mengisi amunisinya yang sudah habis, dan besoknya barulah mereka bisa kembali ke kota dengan menyeberangi sungai, kata Jack. Sementara itu, Mick dan Vinny mendatangi sebuah minimarket yang mana sebelumnya mereka menemukan strok pembayaran di mobil Jack. Di sana, mereka mengaku sebagai teman Jack semasa masih bertugas di kesatuan marinir dulunya, dan mereka beralasan tidak bisa menghubungi Jack. Namun, pemilik toko itu sedikit curiga dengan mereka. Lalu, Vinny menodongkan pistolnya dan meminta pemilik toko itu mengatakan di mana tempat keberadaan Jack. Dan ia mengatakan bahwa Jack tinggal di sebuah kabin sekitar 30 mil dari sini, di Emerald Ridge. Melihat kekacauan itu, Donnie mencoba menghubungi seseorang, yaitu meminta seorang tentara bayaran untuk mengejar dan menemukan Chloe dan Jack, karena Mick dan Vinny tidak bisa menangani hal tersebut. Sesampainya di kabin, Chloe mencoba menelpon Rosie dan meminta sedikit waktu dan tidak perlu mengkhawatirkannya, dan ia berjanji akan menceritakan dan menjelaskan itu besok pada Rosie. Sementara itu di bawah, Jack mencoba menguping pembicaraan Chloe dan Rosie. Di sana Chloe merasa senang karena telah ditolong oleh Jack. Di sana, Chloe mencoba melihat-lihat isi kabin tersebut dan menemukan granat di sana. Dan di sana Jack menceritakan masa lalunya ketika ia masih aktif di Korps Marinir ketika bertugas di Afghanistan. Di sana Chloe mencoba untuk melayu Jack, namun Jack hanya bersikap dingin dan pergi keluar kabin memeriksa alat perimeter pemotong kayu bakar. Tentara bayaran bersama Mick dan Vinny sedang melacak keberadaan Jack dan Chloe dan mengatakan mereka berdua sekarang di bawah perintahnya. Dan mereka di sana telah menemukan kabin Jack dan bersiap akan menyerang mereka esok paginya dan membagi 3 titik serangan. Karena yang mereka hadapi ini adalah mantan pasukan khusus yang diberhentikan karena depresi dan mental yang tak stabil. Keesokan paginya, Mick, Vinny, dan tentara bayaran telah sampai di kabin Jack dan mengepung area tersebut dan bersiap akan membidik Jack. Mick mencoba untuk menangkap Chloe, namun hal itu dihalangi oleh Jack. Setelah Mick dilumpuhkan, Jack meminta Chloe untuk mengalihkan perhatian tentara bayaran tersebut, sementara Jack berpindah posisi ke atas loteng untuk membidiknya. Mick tersadar dari pingsannya segera membawa Chloe keluar, namun Jack segera menghadangnya dan memukulnya. Dan di sanalah Chloe merasa syok melihat psikopatnya Jack, yang mana ia tidak segan-segan untuk menganiaya Mick dengan brutal dan sadis. Yang awalnya ia mengira Jack itu laki-laki yang baik, ternyata salah. Dan hal inilah yang membuat urusan Chloe menjadi tambah semakin rumit. Setelah membunuh Mick, Jack dan Chloe segera meninggalkan tempat itu melewati pintu belakang. Di sana, Chloe hanya bisa terdiam dan ketakutan melihat kejadian barusan. Ia tidak menyangka Jack bakal sekejam itu. Tak lama setelah itu, Vinny masuk dan melihat Mick yang sudah terkapar tak bernyawa lagi, dan disusul oleh tentara bayaran yang masuk ke dalam kabin itu. Vinny yang berusaha mengejar mereka dengan melihat tanda darah yang berceceran di tanah, dan hal itu disadari oleh Jack dan meminta Chloe tetap di sana, sementara Jack bersembunyi untuk mengelabui Vinny nantinya. Vinny yang menemukan Chloe mencoba membujuknya dan mengatakan sebenarnya ia juga tidak ingin hal ini terjadi dan ia berada di bawah tekanan Donnie. Dan Vinny di sana mengungkapkan perasaannya kepada Chloe bahwa ia menyukai Chloe dan juga anak-anaknya, lalu meminta Chloe untuk pergi dari sana dan ia siap untuk membantu Chloe. Karena Chloe tidak mempunyai pilihan setelah apa yang dilakukan Jack kepada Mick dan Lance,
Di sana Vinny menjelaskan bahwa Jack adalah seorang psikopat gila dan mengingatkan bisa jadi Chloe adalah korban selanjutnya. Di saat Chloe mulai tersadarkan dengan omongan Vinny, tiba-tiba Jack muncul dan menusuknya, dan Jack meminta Chloe untuk menghabisi Vinny. Namun Chloe tidak tega melakukan hal itu. Jack dengan sifat psikopatnya menarik Vinny ke mesin perimeter pemotong kayunya dan bersiap untuk mengeksekusi Vinny. Dan di sana Vinny hanya bisa berteriak minta tolong sedang Chloe tidak bisa berbuat apa-apa. Dan di sana Chloe semakin ketakutan dengan Jack. Sehingga selama di perjalanan ia hanya bisa diam dan bingung dan tatapan hanya kosong dan tak tahu harus berbuat apa lagi. Dan hal itu disadari oleh Jack. Chloe beralasan ia hanya teringat dan khawatir dengan anak-anaknya. Dan Chloe mengatakan bahwa ini semua sudah di luar batas, dan meminta untuk kembali saja ke Chicago dan bertemu dengan Donnie, dan membicarakan hal ini dengan baik-baik. Namun Jack yang sudah sangat terobsesi dengan jiwa psikopatnya, tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Di tengah perdebatan itu, Jack mendengar sesuatu. Ternyata muda-mudi yang ia temui di minimarket Tempo itu sedang berkemah dan berpesta di hutan itu. Hey. Dan Jack mencoba menyapa mereka, dan menyatakan kepada mereka bahwa mereka memasuki wilayahnya tanpa izin. Awalnya pemuda itu meminta maaf, dan bersiap untuk berkemas-kemas dan pergi. Wait. Namun untuk kedua kalinya, Jack melihat pemuda itu membuang puntung rokok sembarangan, membuat jiwa psikopatnya muncul, dan Jack tidak segan-segan untuk menghajar pemuda itu. Melihat cowoknya dihajar, pacarnya tidak tinggal diam. Ia berusaha melepaskan semprotan penghalau beruang ke wajah Jack. Namun Jack segera menahannya dan segera menyemprotkan balik ke mulut si wanita itu. Cowoknya tak terima, mencoba melawan, namun ia harus tewas di tangan Jack. Chloe yang sudah tak tahan melihatnya mencoba mengambil senapan Jack, namun Jack dengan segera menodongkan skop ke lehernya. Dan Jack yang menyadari kekasih si cowok yang masih hidup, menyuruh Chloe untuk menembaknya, dan suara tembakan itu terdengar oleh tentara bayaran tadi. Di saat Jack membereskan kedua korbannya, Chloe diam-diam memasukkan penyemprot beruang itu ke dalam sebuah kantong, lalu mereka meneruskan perjalanan mereka menuju sungai untuk menyeberang. Di tengah perjalanan, Chloe mencoba menyerang Jack dengan menyemprotkan semprotan beruang ke wajah Jack, dan Chloe pun berusaha kabur dari sana untuk mencari perahu agar ia bisa menyeberangi sungai itu. Namun Jack berhasil mengagalkannya. Ketika Jack ingin membunuh Chloe, tiba-tiba tentara bayaran itu muncul dan menembak Jack, dan meminta Chloe agar pergi bersamanya untuk diserahkan kepada Donnie. Di saat tentara itu lengah, Jack berusaha menyerangnya dengan pistol cadangannya, dan terjadilah perkelahian antara mereka. Dan Jack pun berhasil dikalahkan. Waktu tentara itu memanggil Chloe untuk membawanya pulang bertemu dengan Donnie, tiba-tiba Chloe sudah berada di belakangnya dengan menodongkan pistol. Dan Chloe yang sudah muak dengan semua ini langsung menembak tentara bayaran itu. Dan Chloe pun pergi dari sana dengan menaiki perahu untuk menyeberang sungai. Namun tanpa ia sadari ternyata Jack masih hidup, dan menembak lengan Chloe, lalu terus mengejar Chloe masuk ke dalam sungai dan berusaha untuk membunuhnya. Chloe yang sudah terpojok mencoba untuk menyerang balik dengan menancapkan pisau ke leher Jack, sehingga membuat Jack tewas saat itu juga. Dan Chloe pun pergi dari hutan tersebut, dengan meninggalkan semua kekacauan yang sudah terjadi. Sebelum ia pergi menjemput anak-anaknya, Chloe pun menyempatkan untuk mendatangi Donnie di Chicago, yang jaraknya tidak beberapa jauh, untuk membereskan semua kekacauan ini. Sesampainya di kediaman Donnie, Chloe memintanya agar tidak mengganggunya bersama dengan anak-anak, dan ia tidak mau membesarkan anak-anaknya dengan uang haram. Dan anak-anaknya juga tidak akan aman jika harus tinggal bersama Donnie. Dan Donnie memaksa hal itu dan mengancam akan berbuat lebih dari ini, serta tidak akan segan jika harus membunuh Chloe. Dan Chloe dengan tenang membuka tasnya, dan melemparkan pin granat kepada Donnie.
Setelah itu Chloe pun datang menjemput anak-anaknya. Dan cerita pun tamat.